Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak dan Ibu sahabat halal, apa kabar? Dalam video kali ini kita akan sharing mengenai pentingnya para pelaku usaha untuk mensertifikatkan halal produknya. Izin saya share screen dulu. Jadi topik kali ini adalah mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi para pemilik usaha. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan halal, ya. Dalam Wikipedia, yang dimaksud halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau baik untuk dikonsumsi atau untuk dilakukan dan juga digunakan oleh Muslim sesuai dengan syariah. Kemudian regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal adalah adanya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 sebagai bentuk perlindungan untuk konsumen Muslim. Nah, Bapak Ibu, sebagai pelaku usaha, kita tentu inginkan bahwa produk kita itu sudah memenuhi ketentuan halal dan juga sudah layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Caranya kalau kita menjelaskan satu-satu pada setiap konsumen yang datang di tempat kita, tentu akan membuat kita kerepotan, ya. Nah, karena itu kita perlu satu tanda sebagai wakil dari kita untuk menjelaskan bahwa produk kita sudah layak dikonsumsi, sudah halal dan aman, ya. Karena itu dengan adanya sertifikasi halal, kita nanti akan mendapatkan logo beserta nomor registrasi yang bisa kita tempelkan di depan toko kita atau mungkin dalam produk kita untuk mewakili kita dalam menjelaskan bahwa produk kita sudah aman, halal, dan layak untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian apa saja yang diwajibkan oleh pemerintah untuk bersertifikat halal? Yang pertama tentu saja adalah makanan, minuman, bahan baku tambahan, kemudian produk hasil sembelihan, dan juga jasa sembelihan. Lalu yang kedua, ada obat tradisional, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, kemudian ada barang gunaan seperti sandang, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada obat bebas, obat terbatas, hingga obat keras. Lalu ada juga alat-alat kesehatan dengan resiko tertentu. Lalu apa manfaat sertifikasi halal? Nah, yang pertama tentu saja meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena dengan tersertifikasi halal produk kita,
akan membuat konsumen yakin bahwa produk kita itu layak dikonsumsi, bahwa produk kita itu bebas dari najis. Dan tentu saja produk kita sudah memenuhi syariah. Ya. Kemudian yang kedua, ada peningkatan daya saing dan perluasan pasar. Nah, di tempat kita yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, tentu saja yang akan dicari adalah produk-produk yang memenuhi ketentuan syariah. Nah, sehingga produk kita yang sudah ada logo halal akan tentu saja daya saingnya meningkat. Dan otomatis akan memperluas pasar. Yang ketiga adalah adanya keamanan hukum. Jadi orang tidak akan serta-merta dengan mudah akan menjatuhkan usaha kita bahwa mungkin kita dianggap memiliki produk yang non halal. Ya. Kemudian yang nomor 4 adalah adanya nilai tambah karena menjamin produk kita aman, higienis, dan sesuai syariah. Nah, saya kira dengan adanya 4 manfaat ini sudah mewakili dari kita bahwa produk kita itu sudah aman dan higienis. Nah, tentu saja orang tidak akan segan lagi untuk mengkonsumsi. Ya. Kemudian cara mensertifikasi halal itu ada 3. Yang pertama melalui self-declare, yang ini gratis karena sudah ada subsidi dari pemerintah. Kemudian yang kedua self-declare mandiri, tentu saja berbayar. Biasanya ini digunakan apabila kuota dari pemerintah yang gratisan tadi sudah habis, maka untuk yang mengajukan sertifikasi halal akan tentu saja berbayar. Kemudian yang ketiga ada dengan cara reguler, yang tentu saja berbayar. Syarat dan ketentuan self-declare yang gratis adalah yang nomor satu adalah makanan, yaitu semua jenis makanan yang tidak termasuk olahan daging dan unggas. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki produk bakso misalnya, itu tidak bisa dilakukan dengan cara self-declare gratis. Kecuali bahan-bahannya yang digunakan, dagingnya itu sudah tersertifikasi halal. Ya. Kemudian yang kedua adalah minuman, yaitu semua jenis minuman yang tidak mengandung alkohol dan bukan kategori jamu. Kemudian yang ketiga ada warung, yaitu misalnya warung Tegal, angkringan gerobak, kemudian warung makan nasi kuning, dan juga warung makan mie, dan lain-lain. Kemudian yang self-declare mandiri berbayar tentu saja apabila kuota dari pemerintah sudah habis maka akan berbayar. Yang ketiga yaitu reguler, yaitu semua produk di luar self-declare tentu saja pengurusannya melalui dengan cara reguler. Misalnya produk-produk kimia, produk obat-obatan, produk kosmetik, produk rekayasa genetik, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita halalkan produk kita supaya kepercayaan masyarakat semakin meningkat
supaya produk kita itu benar-benar terjamin, benar-benar higienis, ya. Demikian sharing dari saya, Ratna, dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.